kembali lagi di Dia Online Paroki Kelapa Gading dengan aku, Kak Sharon. Gimana adik-adik kabarnya? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Gak kerasa ya adik-adik, udah bulan November. Nah, sebelum kita mulai pengajaran hari ini, kita doa pembuka dulu yuk yang dipimpin oleh teman kita namanya Kenji. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami anak-anak-Mu dapat bernyanyi bersama dan mendengarkan firman-Mu melalui video sekolah minggu Dia Paroki Kelapa Gading. Ya Bapa, berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami. Ya Bapa, biarlah sukacita dan kekuatan dari-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Andreas Kintegon, doakanlah kami. Amin. Sekarang kita mau mendengar bacaan Injil yang akan dibacakan oleh teman kita namanya Kela. Adik-adik siapin Alkitabnya ya. Bacaan dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang
dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga adik-adik sekalian bahagia dan juga ceria untuk mengikuti Dia secara online di hari ini. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan bacaan dari Injil Matius tentang sabda bahagia. Fadra akan memulai renungan kali ini dengan sebuah cerita. Begini ceritanya. Ada seorang perempuan bernama Krista. Ia tinggal di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Soreang adalah daerah yang sering kebanjiran. Tiap tahun selalu saja banjir. Begitu juga rumah Krista yang ia tinggali selalu kebanjiran. Pada tahun 2020 di awal bulan Januari, lagi-lagi Soreang kebanjiran. Krista yang hanya tinggal seorang diri merasa kebingungan, juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian banjir terus meninggi hingga akhirnya rumah Krista pun terendam air. Sungguh sedih ya. Nah, Krista pun naik ke atas atapnya, atap rumah. Di situ ia menunggu. Apa yang ditunggu? Dia menunggu pertolongan dari Tuhan. Kemudian datanglah tetangga menggunakan perahu karet lewat di depannya dan berkata kepada Krista, "Krista, ayo ikut kami untuk mengungsi supaya kita aman." Lalu Krista menjawab, "Tidak, aku ingin menunggu Tuhan yang menolong aku." Ya sudah, saya duluan ya, kata tetangganya. Kemudian datanglah relawan banjir menggunakan perahu karet yang sama, lalu menawarkan tumpangan kepada Krista supaya ia aman dan bisa melakukan aktivitas lainnya. Tapi lagi-lagi Krista menjawab, "Tidak, saya menunggu pertolongan dari Tuhan." Kamu yakin? Kata seorang relawan. "Ya, saya yakin Tuhan akan menolong saya secara langsung." Ya sudah. Kemudian relawan itu pun pergi. Yang terakhir, ada tentara yang ditugaskan untuk menangani banjir dengan menggunakan helikopter. Kemudian dilemparnya tali kepada Krista supaya ia memegang tali tersebut dan naik ke atas helikopter. "Adik, ayo naik supaya kamu aman dan terselamatkan." Lalu Krista menjawab, "Nanti saja, aku masih menunggu pertolongan dari Tuhan. Aku gak mau pertolongan dari Bapak." "Ayo sebelum terlambat," kata seorang tentara. "Tidak, biarkan aku di sini saja. Aku mau menunggu pertolongan dari Tuhan." Kemudian hati tentara itu pun sangat kesal sehingga ditinggalkannya Krista seorang diri. Hujan terus mengguyur sangat lebat. Krista masih menunggu pertolongan dari Tuhan. Debit air pun makin meninggi hingga akhirnya Krista pun tidak kuat menahan kehujanan dan ia pun terhanyut hingga akhirnya meninggal. Ketika meninggal, ia bertemu dengan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku sudah menunggumu sekian lama. Kenapa Engkau tidak menolongku? Aku percaya Engkau dapat menolong aku. Tapi mana keselamatanmu?" Lalu Tuhan diam sejenak dan berkata kepada Krista,
Krista, aku tidak bisa hadir ke dunia secara langsung. Aku hadir ke dunia melalui orang-orang di sekitarmu. Mengapa keselamatan yang aku berikan kepadamu tidak engkau tanggapi secara langsung? Engkau cuek dan tak peduli begitu saja. Nah, adik-adik, bacaan hari ini mendengarkan tentang sabda bahagia. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kemudian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Dan seterusnya. Tuhan itu memberikan hal yang setimpal pada kita. Kalau kita berbuat baik, maka kita pun akan memperoleh kebaikan pula dari orang lain. Maka ajakan frater untuk adik-adik adalah jangan bosan-bosan untuk bersyukur atas segala kasih dan kebaikan dari Tuhan. Melalui kisah dan cerita Krista tadi, kita belajar bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap orang, dalam diri orang yang kita jumpai, yang ada di sekitar kita. Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Kita tidak mau mensyukuri atas kebaikan yang sudah diberikan kepada kita di dunia ini. Nah, adik-adik pun diajak untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah menyediakan jalannya bagi adik-adik, bagi kita semua. Adik-adik hanya tinggal menjalankan yang baik, bukan malah mencari-cari yang buruk atau mencari-cari jalan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Adik-adik tahu kan, ajaran Kristus yang paling utama itu apa? Ajaran Kristus yang paling utama adalah hukum kasih. Maka jangan pernah bosan untuk berbuat kasih pada siapapun juga. Hari ini kita juga bisa belajar dari semua orang kudus yang kita peringatkan di hari ini. Mereka semua bisa menjadi orang kudus karena kebaikan dan kesuciannya yang setia pada Tuhan. Maka dua tawaran itu yang Frater berikan kepada adik-adik. Kita harus berbuat kebaikan dan kita harus hidup suci dengan berdoa bersama orang tua di rumah, bersama papi, mami, dan jangan lupa berdoa rosario dan melakukan hal-hal yang sekiranya penting untuk hidup iman kita. Orang-orang kudus itu punya hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan. Maka mereka sangat dekat dan merasa nyaman dengan Tuhan. Mungkin kita bisa belajar dari orang-orang kudus supaya kita punya relasi yang dekat juga, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat berdoa bersama keluarga di rumah. Adik-adik juga sudah tahu kan beberapa waktu yang lalu Vatikan mengangkat seorang anak muda bernama Carlo Acutis. Sekarang sudah menjadi beato. Ia menemukan relasi, hubungan yang dekat dengan Allah melalui perayaan Ekaristi. Carlo Acutis memang orang biasa, tapi seluruh hidupnya diberikan pada Tuhan sepenuhnya. Maka mari adik-adik, Frater mengajak supaya kita mau berbuat kebaikan dan mau berbuat kesucian untuk diri kita sendiri dan sesama kita. Frater percaya kita bisa melakukan yang terbaik lewat hal-hal yang sederhana. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hai adik-adik semua, gimana hari ini udah pada dengerin bacaan dan renungan kan? Renungan hari ini dipimpin sama Frater Adrian, pasti seru. Terus kalian juga udah nyanyi bersama. Nah sekarang kita akhiri Bio Online hari ini dengan doa penutup yang dipimpin sama teman kalian, Kinari. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menjaga dan menyertai kami dan memberikan sukacita kepada kami. Ya Bapa, kami mohon juga pulihkan bangsa Indonesia dan agar kami semua bisa bangkit dan kuat dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih ya Bapa. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Andreas Kim Taegon, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terima kasih karena kalian telah setia mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh pembimbing-pembimbing kalian. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka, karena mereka begitu mengasihi kalian semua. Semoga dengan pengajaran ini, kalian dapat semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Yesus. Dan sekarang, kita akan menutup pengajaran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anak sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.